Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu lagi ya bersama Ibu pada pelajaran tema 7 subtema 2 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada materi pembelajaran tema 7 subtema 2, Bu Guru akan menjelaskan mengenai keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, kalian minggu lalu sudah mempelajari keragaman suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Setiap suku bangsa yang mendiami wilayah di Indonesia memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda, termasuk juga rumah tinggalnya. Rumah tinggal asli dari setiap suku bangsa disebut dengan rumah adat. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang berbentuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, itulah mengapa rumah adat di Indonesia berbeda-beda, karena kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda yang menjadikan rumah adat tersebut menjadi beragam. Oke, selanjutnya adalah rumah adat di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ingat ya, Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, setiap provinsi atau wilayah memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, bentuk rumah adatnya pasti berbeda-beda. Nah, berikut ini rumah adat yang ada di Indonesia. Provinsi Aceh, rumah adatnya adalah Rumoh Aceh. Sumatera Utara, rumah Balai Batak Toba dan rumah Bolon. Sumatera Barat, rumah Gadang. Riau, rumah Selaso Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, rumah Belah Bubung. Jambi, rumah Panggung. Bengkulu, rumah Bumbungan 5. Sumatera Selatan, rumah Limas. Kepulauan Bangka Belitung, rumah Rakit. Lampung, rumah Nuo Sesat. Banten, rumah Baduy. DKI Jakarta, rumah Kebaya. Jawa Barat, rumah Kasepuhan. Jawa Tengah, rumah Joglo. Daerah Istimewa Jogja, rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Jawa Timur, rumah Joglo Situbondo. Bali, Gapura Candi Bentar. Nusa Tenggara Barat, dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, Sao Atamosa Lakitana. Kalimantan Barat, rumah Panjang. Kalimantan Tengah, rumah Bentang. Kalimantan Timur, rumah Lamin. Kalimantan Utara, rumah Baloy. Kalimantan Selatan, rumah Bumbungan Tinggi. Sulawesi Utara, rumah Pewaris. Gorontalo, rumah Dulo Hupa. Sulawesi Tengah, rumah Tambi. Sulawesi Barat, rumah Banua Layuk. Sulawesi Selatan, rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara, Istana Kesultanan Buton. Maluku, rumah Baleo. Maluku Utara, rumah Sasadu, sedangkan Papua Barat dan Papua rumah adatnya rumah adat Honai. Nah, itulah rumah adat berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah keunikan rumah adat. Nah, rumah adat yang ada di Indonesia ternyata memiliki keunikan pada bangunannya dan lainnya. Nah, untuk itu, Bu Guru akan memberikan beberapa contoh keunikan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat Balai Batak Toba. Masih ingat kalian rumah Balai Batak Toba berasal dari provinsi apa? Ya, berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Apa saja sih keunikan yang dimiliki oleh rumah Balai Batak Toba ini? Nah, rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung, sedangkan kaki kerbau melalui tiap-tiap pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu, berdinding papan, dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas dari masyarakat Batak Sumatera Utara. Nah, itulah keunikan yang dimiliki
oleh Rumah Adat Balai Batak Toba. Selanjutnya adalah Rumah Joglo. Rumah Joglo berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Keunikannya yaitu rumah adat ini terdiri atas pendopo, peringgitan, dan omah dalam. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang, dan memiliki teras luar tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan disebut sokoguru. Rumah joglo memerlukan lahan yang luas untuk memuat banyak tamu. Nah, itulah keunikan dari rumah joglo. Selanjutnya ada rumah panjang. Rumah panjang ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Keunikannya adalah rumah ini memiliki tinggi 5-8 meter, panjang 180 meter, dan lebar 30 meter. Bangunan tersebut dibuat dari kayu. Rumah ini bisa dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Rumah panjang menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuannya didirikan rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Itulah keunikan yang dimiliki dari rumah adat Panjang Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah rumah lamin. Rumah lamin berasal dari Kalimantan Timur. Nah, apa saja sih keunikan dari rumah lamin ini? Ya, rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter, dan tinggi 3 meter, sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah tersebut terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci, serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Nah, inilah keunikan yang dimiliki rumah lamin. Selanjutnya adalah rumah tongkonan. Nah, rumah tongkonan ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya adalah bentuk rumah ini menyerupai perahu kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah ini harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Nah, inilah rumah adat Tongkonan yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya yang terakhir adalah rumah Honai. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, berasal dari mana sih rumah adat Honai ini? Ya, rumah adat Honai berasal dari Provinsi Papua dan Papua. Nah, keunikannya adalah rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi oleh alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah tersebut terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela dengan tujuan mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Nah, inilah keunikan yang dimiliki rumah adat Honai. Oke, selanjutnya adalah keragaman pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda-beda ya. Beberapa pakaian adat memiliki nama tersendiri di daerahnya. Pakaian adat biasanya digunakan pada saat upacara-upacara adat, upacara pernikahan, atau pada perayaan lainnya. Pakaian adat pada umumnya terdiri atas baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan juga senjata tradisional. Nah, itulah keragaman pakaian adat di Indonesia. Nah, Bu Guru akan memberitahu nih pakaian adat di Indonesia. Nah, pakaian adat di Indonesia memiliki nama-nama yang berbeda-beda ya. Di wilayah Sumatera Utara, ada pakaian adat Ule Balang dari Aceh, Ulos dari Sumatera Utara, Bundokan Duang Sumatera Barat, Indragiri dari Riau, Belanga Kepulauan Riau, Aesan Geda dan Aesan Pasanggo Sumatera Selatan, Paksian
Bangka Belitung, serta tulang bawang dari Lampung. Sedangkan pada wilayah Jawa, yaitu pakaian adatnya baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi DKI Jakarta, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian daerah istimewa Yogyakarta, dan pesaan Jawa Timur. Sedangkan pada wilayah Kalimantan, pakaian adatnya yaitu baju perang Kalimantan Barat, dan baju pengantin Bagaja Gamuling Baular Lulut dari Kalimantan Selatan. Sedangkan pada wilayah Sulawesi yaitu Bilio Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki Sulawesi Tenggara, baju ngembe Sulawesi Tengah, baju bodo Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar Sulawesi Barat. Sedangkan pada wilayah Maluku yaitu pakaian adatnya baju cele dari Maluku, dan pakaian Manteren Lamo dari Maluku Utara. Sedangkan pada wilayah Papua, pakaian adatnya adalah pakaian adat Ewer Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Itulah pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah tugas ayo berlatih. Nah, kalian buka buku paket tema 7 kalian halaman 92. Kerjakan langsung pada buku paket tema 7 kalian ya. Jangan lupa jika sudah, kirimkan tugas kalian pada Bu Guru. Oke. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Bu Guru harap kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.